Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Tim gugus tugas COVID-19 Simalungun evakuasi pasutri reaktif COVID-19. KPU Toba jadwalkan tahapan Pilkada 2020. Menuju normal baru, sejumlah objek wisata Padang Lawas Utara telah dibuka. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang semut hari ini pagi selengkapnya. Tim gabungan yang terdiri dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Simalungun melakukan evakuasi terhadap pasangan suami istri yang terkonfirmasi reaktif COVID-19 untuk dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit Rujukan Pasien COVID-19 di Batu 20, Simalungun, Sumatera Utara. Pemerintah Kecamatan Bandar Huluan Simalungun bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri, Dinas Kesehatan dan Satpol PP, juga bersama petugas yang mengenakan APD lengkap tiba dengan ambulans di kediaman Pasutri Muhammad Rois Saragi dan istrinya di Huta 2, Nagori Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan Simalungun, Sumatera Utara. Ketegasan pengambilan paksa terhadap pasangan suami istri ini karena awalnya menolak dibawa oleh tim gugus COVID-19 ke rumah sakit. Berbagai upaya dilakukan, akhirnya tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Simalungun berhasil mengevakuasi pasutri yang reaktif COVID-19 tersebut. Evakuasi tersebut dilakukan demi memastikan apakah pasangan suami istri tersebut terpapar COVID-19 atau tidak. Petugas juga melakukan pemeriksaan pada riwayat perjalanan korban yang berinteraksi dengan korban. Masra selaku Camat Bandar Huluan mengatakan penjemputan paksa terhadap kedua pasangan suami istri tersebut dengan melibatkan tim gugus COVID-19. Selanjutnya pemerintah membatasi aktivitas warga di Huta 2 Nagori Tanjung Hataran. Bagi warga yang memiliki aktivitas peternakan atau persawahan diwajibkan melapor ke perangkat desa. Selanjutnya bagi pedagang makanan dan warung penjual sembako diharapkan menerapkan protokol kesehatan. Kami dari pemerintah Kecamatan Bandar Huluan beserta seluruh perangkat desa dibantu oleh anggota TNI dan Polri akan mengangkat Bapak Rois beserta istri karena tadi malam kami berusaha untuk mengangkat secara baik, ternyata keluarga beliau itu menolak. Maka untuk pagi ini karena memang ini sudah musibah nasional khususnya di Kabupaten Simalungun dan di Bandar Huluan, maka kami dari pemerintah minta bantuan supaya bagaimana masyarakat Tanjung Hataran ini memang dinyatakan benar-benar sembuh dan kita berusaha untuk memutus tali COVID-19 yang sedang mewabah di Tanjung Hataran ini. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya pasutri pasien COVID-19 karena mereka akan menjalankan isolasi yang diawasi oleh petugas kesehatan. Pemerintah mengharapkan agar masyarakat tidak membangun stigmatisasi negatif kepada pasien COVID-19 dan keluarga karena penyakit tersebut harus dilawan bersama-sama. Ebit Masder melaporkan untuk Evarena TV. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai melantik 111 orang PPS di 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai untuk pemilihan Wali Kota Binjai tahun 2020. Pelantikan PPS seharusnya dilakukan pada tanggal 22 Maret 2020, namun ditunda akibat merebaknya wabah COVID-19. Sebanyak 111 orang dilantik sebagai panitia pemungutan suara atau PPS dari 37 kelurahan yang ada di 5 kecamatan di Kota Binjai untuk pemilihan Wali Kota Binjai tahun 2020. Setiap kelurahan masing-masing dilantik 3 orang menjadi anggota PPS. Pelantikan PPS dilakukan di 5 kantor camat yang ada di Kota Binjai, yaitu di Aula Kantor Camat Binjai Kota, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Barat, dan Binjai Selatan. Pelantikan PPS diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan surat keputusan dari KPU RI, dan pengambilan sumpah. Sesuai protokol kesehatan, para peserta yang dilantik harus menggunakan masker dan mengatur jarak. Untuk persiapan pilkada, KPU Kota Binjai telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Binjai, Gugus Tugas COVID-19 Kota Binjai, dan Polres Binjai. Komisioner KPU Kota Binjai Robi Effendi mengatakan, sebanyak 111 orang dilantik menjadi PPS di 37 kelurahan di 5 kecamatan sesuai protokol kesehatan. Baik, jadi
Gelaran pelantikan PPS di Kota Binjai ini merupakan pertanda bahwa pilkada lanjutan akan digelar lagi 9 Desember 2020. Pertama, kita telah menerima PKPU nomor 5 tentang tahapan dan jadwal. Kemudian kita juga sudah menerima surat pengaktifan kembali. Jadi memang perangkat kita di tingkat kecamatan dan kelurahan sudah kita aktifkan kembali. Salah satu tandanya adalah kami melanjutkan kembali karena yang tertunda kemarin kan pelantikan PPS. Ini kami tunda. Untuk Kota Binjai yang dilantik hari ini serentak di 5 kantor camat secara bergelombang sebanyak 111 orang. Kepastian pemilihan wali kota Binjai ini sesuai peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 terkait tahapan atau jadwal dan pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati yang resmi kembali dijalankan dan ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Tahapan pemilihan wali kota Binjai langsung mengaktifkan kembali jajaran penyelenggara di tingkat kecamatan dan PKK, serta PPS resmi aktif per 15 Juni 2020. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Carut-marut pendataan warga penerima bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 terjadi di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebanyak 8 orang penderita disabilitas di tahap kedua tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Sebanyak 943 kepala keluarga penerima bantuan sosial tunai di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengantri secara tertib dan menerapkan physical distancing sesuai protokol kesehatan di Jambur Deli Persada. Satu persatu warga penerima bantuan diperiksa suhu tubuhnya dengan menggunakan alat pengukur suhu badan, kemudian diwajibkan menggunakan masker. Di mana 8 dari 943 kepala keluarga penerima bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia tahap kedua mengaku tidak menerima bantuan tersebut dengan alasan namanya sudah tidak terdaftar. Pada dirinya masih memiliki kertas undangan sebagai penerima bantuan sosial tunai. Hal ini dibenarkan oleh Camat Deli Tua Wakil Karo-Karo bahwa ada sebanyak 8 kepala keluarga penyandang disabilitas di tahap kedua ini namanya tidak terdaftar lagi. Untuk itu pihak kecamatan langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan melaporkan hal tersebut agar langsung diselesaikan. Ini sesuai dengan tahap pertama, jumlah yang diterima oleh masyarakat kita yaitu 943 kakak. Ini hari ini baru 2 kelurahan yang berjalan, Kelurahan Deli Tua Timur dan Kelurahan Deli Tua Barat. Ini ada kendala di tahap kedua ini, ada 8 orang yang nggak mendapat karena nggak ada namanya. Dan ini nanti kita pertanyakan ke Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang agar diteruskan Kemensos. Haryono, warga penyandang disabilitas ini sudah menanyakan ke petugas pos yang membagikan BST, namun namanya sudah tidak terdaftar lagi sebagai penerima bantuan. Dirinya sangat kecewa atas penyaluran bantuan sosial yang tidak merata. Di masa pandemi COVID-19, bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk ia pergunakan di kehidupan sehari-hari. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tahapan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Toba, Sumatera Utara kembali dilanjutkan setelah sempat ditunda karena pandemi COVID-19. Namun kini KPU Kabupaten Toba telah melakukan beberapa persiapan, salah satunya ialah melaksanakan pelantikan anggota PPS. Menurut Ketua KPU Kabupaten Toba Samosir Henry Pardosi mengatakan bahwa jadwal tahapan Pilkada Kabupaten Toba yang telah ditetapkan adalah pengumuman pendaftaran paslon digelar pada 28 Agustus hingga 3 September 2020. Pendaftaran paslon dijadwalkan tanggal 4 hingga 6 September 2020, dilanjutkan dengan penetapan paslon pada 23 September 2020. Sehari kemudian akan dilakukan pengundian sekaligus pengumuman nomor urut bagi para paslon.
Sementara masa kampanye akan digelar pada 26 September hingga 5 Desember. Kemudian 6 hingga 8 Desember merupakan masa tenang, sedangkan pemungutan suara akan digelar pada 9 Desember 2020. Usai pemungutan, selanjutnya rekapitulasi tingkat kabupaten dan pengumuman suara terbanyak akan digelar pada 13 hingga 17 Desember. Tahapan sudah dikeluarkan oleh KPU RI, yaitu nomor 5 tahun 2020 yang mengatur tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, dan bupati serta wakil bupati tahun 2020. Kemudian ini kita turunkan dia ke surat keputusan KPU Toba Samosir nomor 48 tahun 2020 yang mengatur tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2020. Sedangkan penetapan calon terpilih akan dilakukan paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi menyerahkan buku registrasi perkara kepada KPU. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Evarena TV. Salah seorang pedagang kebutuhan pokok di Huta 2 Nagori Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Simalungun, Sumatera Utara, merasa cemas dengan adanya penjagaan dari TNI Polri di kampungnya. Sebagai bentuk pencegahan COVID-19, Nagori Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Simalungun diisolasi pasca 17 warga dinyatakan reaktif COVID-19. Pasca adanya sejumlah warga di Huta 2 Nagori Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Simalungun, Sumatera Utara, reaktif COVID-19. Pemerintah Simalungun melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 langsung mengisolasi daerah tersebut sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebanyak 350 kepala keluarga akan menerima bantuan sembako berupa bahan pokok dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Bantuan ini akan disalurkan secara merata selama 14 hari kepada masyarakat yang menjalani isolasi. Salah seorang pedagang yang berjualan kebutuhan pokok seperti gula, telur, minyak makan dan makanan siap saji, dan kebutuhan pokok lainnya ikut terkena dampaknya. Masyarakat dan para pedagang merasa khawatir sejak tim medis melakukan isolasi di desa mereka. Terus terang ya Pak, kami menanggapinya ya untuk belanja, untuk apa, nggak bisa keluar lagi dari kampung inilah karena kan sudah udah dijaga polisi, tentara, jadi gimana kami mau belanja? Satu, orang dari kami mau keluar pun, orang luar pun melarang kami. Karena kenapa? Orang itu takut menularkan, sementara kami udah rapid test, kami negatif. Saat ini pemerintah Simalungun sedang mempersiapkan segala kebutuhan pokok makanan dan mempersiapkan dapur umum selama 14 hari dalam masa isolasi di daerah tersebut. Ebit Masder melaporkan untuk Evarena TV. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melakukan inspeksi mendadak di pusat perbelanjaan Kota Medan. Hasil sidak tersebut dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan telah diterapkan di pusat-pusat perbelanjaan dan sebagai acuan dalam persiapan menuju normal baru di Sumatera Utara. Gubernur bersama jajaran Forkompinda Sumatera Utara melakukan inspeksi mendadak di 2 pusat perbelanjaan di Medan. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan telah diterapkan di pusat-pusat perbelanjaan. Dalam sidak tersebut, Gubernur Edi membawa serta Kapolda Sumut dan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan serta pejabat lain. Melihat masalah COVID-19 belum terselesaikan, pemerintah terpaksa mengambil langkah penyelamatan sektor ekonomi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengizinkan pusat perbelanjaan beroperasi dengan syarat harus memperketat protokol kesehatan. Hal itu dimaksudkan untuk meminimalisir kerugian pusat perbelanjaan selama masa pandemi COVID-19. Pemprov Sumut juga telah menyiapkan draft mekanisme penerapan new normal yang akan diajukan kepada Kementerian Kesehatan pada 20 Juni mendatang. Sudah harus ada edukasi dan sosialisasi tanggal 20. Makanya ini kita kejar. Kita sudah ketemu dengan pakar-pakar nih. Pakar-pakar sosial budaya, pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar pendidikan, kesehatan, semua kita dijumpai nih. Tadi dengan para pelaku pasar,
tadi itu. Nah, kita harus berikan masukan semuanya. Inilah ya, COVID ini tidak tahu sampai kapan. COVID ini dijadikan bagian hidup dari kita semua. Tapi kita tak boleh di belakang COVID. Kita harus di depan COVID. Nah, inilah kami hadir ini. Gubernur juga menegaskan pusat perbelanjaan yang sudah diberi izin beroperasi harus menjalankan protokol kesehatan. Diharapkan manajemen mal yang ada di Kota Medan dapat konsisten melakukan pemeriksaan kepada seluruh pengunjung serta memberi sanksi bagi masyarakat atau pendiri usaha yang menyalahi aturan protokol kesehatan COVID-19. Masyarakat juga diimbau untuk disiplin protokol kesehatan saat berkunjung ke mal, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Daniel Pekwali melaporkan untuk F-Warina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, BNN Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara menggelar pemusnahan barang bukti sabu seberat 800 gram lebih. Dalam kesempatan ini, Kabid Berantas BNN Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan salah satu program yang digunakan BNN untuk menimbulkan efek jera bagi para bandar narkoba. Pemusnahan barang bukti sabu-sabu seberat 800 gram lebih dilaksanakan di halaman kantor BNNK Tebing Tinggi dengan menghadirkan tersangka MY, warga Aceh yang ditangkap di rumah kontrakannya di Kota Tebing Tinggi 2 pekan lalu. Sebelum dimusnahkan, barang bukti tersebut terlebih dahulu diuji keasliannya oleh tim Lab Polda Sumut dengan cara mencampurkan sabu ke dalam cairan khusus. Dari hasil uji lab yang dilakukan, seluruh barang bukti sabu tersebut dinyatakan asli. Setelah itu langsung dimusnahkan dengan cara di blender dan langsung dibuang ke saluran air yang sudah disiapkan khusus oleh petugas BNN. Selain itu, Kabid Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Sempana Sitepu mengatakan, BNN punya program bagi para bandar narkoba dengan cara dimiskinkan dengan menghubungkan pasal tindakan pidana pencucian uang. Selain barang bukti narkoba, BNN juga harus mengumpulkan barang bukti lain seperti rekening bank, ATM, serta harta bergerak maupun tidak bergerak. Barang bukti itu bukan merupakan satu hal yang harus kita dapatkan ya. Dari barang bukti yang kecil saya dari pengalaman ya, kita bisa mengungkap ya untuk TPPU-nya ya, tidak banyak punya uangnya sekitar MM-an. Jadi begini, itu memang sudah program BNN, juga Pak Kepala BNN RI di depan kementerian juga mengatakan bahwa setiap pelaku pengedar narkoba wajib dimiskinkan. Artinya apa? Ketika kita menangkap tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal, itu wajib dilakukan tindak pidana pencucian uang. Yang tujuannya apa? Memiskinkan. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Alex Garingging melaporkan untuk F-Warina TV. Pemirsa, meskipun penerapan new normal belum diterapkan di Kabupaten Padang Lawas Utara, sejumlah objek wisata alam di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara telah dibuka. Salah satunya objek wisata Danau Sigayung yang berada di Desa Aek Suhat, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, tampak ramai didatangi pengunjung. Pengunjung yang masuk ke lokasi wisata sebagian besar mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker dan tidak mematuhi physical distancing atau menjaga jarak. Selain itu, di pintu masuk objek wisata ini juga tidak didapati pemeriksaan yang dilakukan oleh pengelola objek wisata, sesuai dengan anjuran pemerintah dalam penerapan new normal agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak. Salah seorang pengunjung mengatakan, saat memasuki tempat wisata Danau Sigayung, tidak ada sama sekali pemeriksaan dan fasilitas cuci tangan yang disediakan oleh pemilik wisata. Kalau untuk protokol Bang, dari pintu masuk tadi sampai kami datang ke tempat tidak ada. Tapi kalau untuk himbauan pengumuman tadi di pintu masuk ada memang.
tentang protokol kesehatan, yang utamanya cuci tangan, pakai masker, physical distancing atau jaga jarak. Tapi setelah kami dah masuk sampai di tempat, jangankan cuci tangan, pakai masker aja tidak ada bang di tempat wisata ini. Sebelumnya, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan 1 orang dinyatakan positif COVID-19. Dengan adanya kasus tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Arina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.